Udah mulai tadi ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Ya, alhamdulillah ya kita hari ini bisa melanjutkan materi dalam pelatihan sekolah penggerak ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mohon untuk di-mute dulu ya Bapak Ibu sebentar. Nanti ketika saya mempersilakan untuk memberikan materi, silakan Bapak Ibu untuk meng-unmute. Oke. Kita berdoa dulu Bapak Ibu, kita mulai untuk pelatihan ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita berdoa agar materi pelatihan ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan bermain sedikit atau ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya bilang hai, Bapak Ibu jawab halo, begitupun sebaliknya. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke, sekarang boleh di unmute mikrofonnya. Oke, siap. Kita mulai ya sebelum materi ini. Oke. Hai. Halo. 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 Hai. 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 Ya, oke, good. Hai, halo. Hai, hai. Halo, hai. Halo, hai. Oke, good. Halo, halo, hai, hai. Hai, halo. Hai, hai, halo. Halo, halo. Halo, hai. Halo. Halo. Halo, hai. Hai. Oke, yang halo siapa ya berarti ya? Karena mungkin Hai, halo, halo. nyampe kali ya. Hai, Bu Herni. Jawab hanya ke belakangan, nggak apa-apa. Kita give pause dulu. Oke, faktor sinyal. Oke, thank you Bapak Ibu semua. Ya, masih fokus ya. Jaringan, Bu. Di hari ketiga. Ya, jaringan ya Bu Herni. Iya, memang itu kendalanya kita memang kalau melakukan virtual seperti ini. Oke, Bapak Ibu, sedikit tadi briefing itu, ice breaking tadi itu untuk membuat siswa kita nanti ketika kita belajar daring itu penting ya, agar peserta didik bisa lebih rileks memulai pembelajaran secara daring, nggak menjenuhkan, nggak bosan gitu. Begitupun kita di pelatihan nanti ketika kita melakukan pelatihan dimanapun bersama teman atau di instansi yang lain, ice breaking memang membantu untuk membangun semangat mereka ketika mengikuti pelatihan ini. Oke, kita langsung menuju ke materi pertama. Oke, hari ini yang akan membawakan materi pertama ini itu mengenai tentang sebentar. Oh ya, tentang profil pelajar Pancasila. Oke, seperti apa sih profil pelajar Pancasila? Nah, materi ini nanti akan dipresentasikan, dijelaskan oleh Ibu Popi. Ya, oke Ibu Popi sudah siap? Siap, terima kasih Bu Siva. Oke, silakan Bu Popi. Baik, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu. Apa kabar semua? Baik, kabar baik, Bu. Ya, semoga sehat dan dalam kabar baik ya. Tetap semangat. Ini sekali lagi belajar tuh nggak pernah habis-habisnya gitu. Saat ini juga kita dalam pembelajaran. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk memulai pelatihan ini atau in-house training ini tentang mempresentasikan satu konsep pelajar Pancasila. Memang Pancasila itu dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, dasar negara yang kita cintai ini ya.
Jadi Pancasila itu sebenarnya nggak pernah mati, benar-benar kuat sebagai fondasi negara. Hari ini kita dengar Pancasila dipakai sebagai fondasi miniaturnya pelajar Pancasila yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Barangkali kita selama ini tertidur sih untuk melihat kekuatan pelajar kita sebagai seorang profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebenarnya apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila? Itu profil pelajar Pancasila sendiri yang kita ketahui adalah sebenarnya merupakan cita-cita pendiri bangsa. Ini bukan hal baru. Ternyata memang benar-benar sudah dipikirkan dan dikonsepkan oleh pendiri bangsa ini. Pendiri-pendiri bangsa yang mempunyai hati untuk membangun generasi dan profil bangsa ini untuk menjadi profil yang luar biasa berkebinekaan berdasarkan Pancasila. Jadi yang saya tangkap bahwa profil Pancasila ini menjadi salah satu cetusan karena untuk secara legalitasnya sendiri ini dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas sendiri ya. Jadi kita tahu bahwa itu profil pemuda Pancasila ini atau profil pelajar Pancasila ini memuat 5 sila yang kita kenal. Nah, sedikit tentang pengantarnya tentang profil Pancasila. Dia tidak akan bisa menjadi sebuah pelajar yang kita cita-citakan kalau dia hanya berbentuk sebagai profil aja. Jadi dia seperti miniatur nantinya, seperti minions gitu. Nah, ini tugas kita. Jadi tujuannya sendiri sebenarnya memahami pemahaman untuk menuju dan menciptakan profil pelajar Pancasila ini adalah kita nantinya harus bisa menjadi pendidik yang bisa menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang bisa menjadi pembelajar yang menyadari dirinya untuk belajar sepanjang hayat dengan memiliki kompetensi atau keahlian, keterampilan, dan dapat berperilaku secara sosial dengan baik, tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi itu pengantar dari saya, tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Poppy Monica Meka, saya adalah pengajar atau guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, itu sekolah kami memiliki rumpun teknologi, jadi semua jenis teknik ada di sana, ada 13 kompetensi keahlian, dan tentu saja memang mayoritas siswanya sih laki-laki ya, tapi sekarang sudah mulai banyak juga siswa perempuan. Baik, saya izin share ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Baik. Belakangan ini kan kita sering ketika kemarin ada perayaan Hari Kemerdekaan lagi, Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei ada seperti video-video begitu untuk masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda, pelajar, diwawancarain tentang menyebutkan aja sila gitu ya, sila Pancasila. Ada yang sila pertama, ada yang sila kedua, sampai kelima. Tapi ternyata banyak yang salah, bahkan banyak yang lupa isinya apa gitu. Yang mudah-mudahan kita nggak sampai seperti itu, dan ini tugas kita. Baik, saya lebih langsung melihat profil pemuda Pancasila. Udah bisa dilihat ya? Bisa nggak? Belum kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya? Ini. Oh ini, oke. Bentar ya. Ya. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu Poppy. Oh, belum terlihat ya.
Oke, apa mau saya tampilkan dari file saya Bu Popi mengenai materi profil, atau Bu Popi sudah ada materinya? Ada sih, tapi kalau memang bisa dibantu kayaknya Oh, boleh. Kalau isi enggak Bu saya. Popi kirim ke WA saja. Nanti saya bantu share screen ya Bu. Oke, ya. Tenang Bu Popi, kami setia menanti. Ini salah satu pembelajaran juga nih, peran kreatif. Iya, betul Bu. Saya lagi beradaptasi dengan segala sesuatu yang menjadi perangkat. Oke, Popi, mohon maaf sebelumnya suaranya sedikit kurang terdengar ya Bu. Agak kurang keras ya. Ya, nanti di volumenya agak dibesar. Oke. Bentar ya. Oke, ini saya sudah menerima Bu. Filenya berupa gambar ya Bu? Ya, berupa gambar. Oke, nanti saya akan show. Bentar ya. Oke. Bagaimana Bu Popi? Betul yang ini? Sudah muncul? Bentar ya. Ya, sudah muncul. Oke. Oh, ada beberapa slide ya Bu ya. Ini yang saya tampilkan pertama atau bukan ya Bu Popi? Atau slide selanjutnya? Oke, saya malah nggak terlalu bisa lihat nih. Oh, oke, sebentar. Saya stop sharing dulu. Saya bantu download untuk gambarnya ya. Ada file PowerPoint-nya nggak Bu Popi? Atau ini memang dibuat foto? Kebetulan saya cuma aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebentar ya Bu. Saya harus mendownload dulu one by one, baru saya bisa tampilkan. Oke, sambil menunggu Bu Popi kali ya, Bapak Ibu. Saya sedikit ingin membuka nih forum sharing nih. Menurut Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini memang sebenarnya sebelumnya sudah ada gitu, atau memang baru sekarang terpikirkan untuk mewajibkan pelajar itu harus memiliki semua profil ini gitu. Menurut Bapak Ibu penting nggak sih, seberapa penting profil pelajar ini yang bagi siswa? Ada yang mau sharing? Sambil menunggu slide-nya saya download mungkin. Boleh saya share sedikit, Bu? Ya, Bu Herni ya. Silakan Bu Herni. Iya. Suara saya sebenarnya terdengar jelas? Sedikit kecil sih Bu, tapi cukup terdengar sih. Ya, silakan Bu Herni. Profil pelajar Pancasila sendiri memang dikategorikan baru ya, baru bertemu dengan yang namanya profil pelajar Pancasila di literasi. Yang pada dasarnya sebenarnya sudah pernah disampaikan pada kurikulum sebelumnya yang ada penuh misalkan dalam satu tujuan dituliskan penuh apa, misalkan tujuannya apa, di bawahnya dilanjutannya itu terakhirnya tulisannya dengan semangat gotong royong dan sebagainya. Padahal itu sudah termasuk, tapi untuk di dunia sendiri profil pelajar Pancasila saya baru pertama kali mendengarnya, dan memang setelah dipelajari sepertinya memang kalau menurut saya pribadi ya, memang kayaknya memang harus ada di setiap pembelajaran menurut saya, karena kalau misalkan profil P3 kita namanya sebut ya, karena P3 ini memang dasarnya karakter siswa untuk memahami
pembelajaran kayak misalkan apa namanya gotong royong. Nah, siswa tuh memang harus bahu-bahu gitu kan, jangan sampai sendirian aja gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Itu aja dari saya, Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kekurangannya. Oke, terima kasih Bu Herni atas sharingnya ya. Oke, saya setuju sekali dengan pendapat Bu Herni tadi. Nah, kita kembali lagi ke Bu Popi ya. Sepertinya Bu Popi sudah berhasil nih share screen. Bagaimana Bu Popi? Sudah bisa untuk share screen? Oke. Ya, sudah? Bisa ya Bu Popi ya? Aman ya? Bentar ya Bu, lagi penyesuaian. Oke, santai. Sambil meraba-raba nih. Jadi belajar ya Bu Popi ya. Betul sekali nih. Jadi ini ada kata pembiasaan kan? Salah satu Ya. kata kunci untuk saya melakukan belajar Pancasila gitu. Saya bisa, mungkin bisa dibantu ya, lagi dibantu ya Bu sama kayaknya gini aja deh Bu Siva, saya memang kesulitan visi saya. Ini saya tampilkan saja Bu. Oke, siap. Saya bantu ya Bu ya, kalau tidak bisa nggak apa-apa. Ya. Saya coba tampilkan sebentar. Oke. Oke Bu Siva, sudah bisa dibantu? Ya, sudah muncul belum Bapak Ibu? Sudah muncul nggak? Ya, sudah muncul ya. Oke, silakan Bu Popi. Nah, itu tadi. Jadi kita kembali ke Pancasila. Kalau sudah belajar Pancasila sebenarnya identitas diri kita. Kita udah kenal sekali siapa Pancasila kali dengan Indonesia. Jadi singkatnya begini, profil belajar Pancasila ini memiliki elemen-elemen yang menjadi ciri khas atau karakter dari belajar Pancasila. Nah, elemen ini memang jelas diturunkan dengan elemen atau ya kalau kita lihat kita mulai dari pertama ya. Belajar Pancasila itu elemen pertamanya adalah beriman dan berakhlak mulia. Ini selalu saja menjadi poin pertama deskripsi diri tentang Pancasila. Baik, memang akan menjadi harapan cita-cita bangsa ini, cita-cita orang tua juga kalau anaknya atau kita sendiri sebagai guru yang memiliki anak didik di sekolah itu cerminan pelajar kita itu sadar betul bahwa berakhlak, dia memiliki akhlak yang baik untuk dirinya sendiri juga di dalam agamanya, dengan alamnya, dengan lingkungannya gitu ya. Jadi dia benar-benar mencintai apa yang dia percayai gitu. Terus dia juga melakukan ajaran-ajaran yang benar tentang kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan penghayatan agamanya. Jadi itu adalah wujud nyata daripada profil yang pertama. Jadi dia benar-benar mengedepankan belajar Pancasila ini di dimensi pertama ini menunjukkan dirinya beriman. Jadi dia yakin dengan sekolah dia beriman bahwa dia akan menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih sopan, lebih santun, lebih cinta kepada Tuhannya dan kepada lingkungannya dan kepada sesamanya. Kemudian dia juga memiliki hubungan yang baik gitu dengan sesamanya, karena dia mengedepankan toleransi di dalam pengajaran agamanya itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, profil Pancasila sendiri memiliki elemen yaitu
berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini lebih memiliki makna untuk terus menghargai kemajemukan gitu. Jadi keragaman itu adalah kekayaan bangsa kita, kekayaan diri seorang pelajar Pancasila, sehingga dia bisa menghargai budaya yang berbeda, menghargai suku yang berbeda, menghargai latar belakang yang berbeda, tetapi dia juga bisa beradaptasi dalam keperbedaan itu untuk bisa melakukan interaksi secara global begitu. Jadi dia memiliki kecakapan untuk bisa memelihara kebinekaannya, tetapi dia tetap satu dan menunjukkan karakternya sebagai pelajar Indonesia, pelajar Pancasila. Nah, kemudian selanjutnya dimensi yang ketiga yaitu mandiri. Seberapa sering kita selalu ingin anak-anak kita ini mandiri, belajar mandiri. Apa yang dimaksud dengan mandiri di sini? Mungkin Bu Siva bisa bantu untuk slide selanjutnya ya. Oke. Mandiri ini nggak lain daripada pelajar Pancasila ini memiliki pengetahuan untuk bisa berinisiatif untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar dengan baik gitu. Jadi misalnya saja contoh paling sederhananya beginilah, dia sadar dia adalah pelajar, dia punya jam belajar, dia punya tugas belajar, dia juga statusnya pelajar, sehingga dia harus bangun pagi, dia harus punya tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar. Nah itu kalau dia memiliki dimensi pelajar Pancasila yang mandiri, dia akan sangat bisa memanajemen dirinya, sadar akan keberadaan dirinya, dia pasti bangun pagi, dia tidak usah disuruh lagi untuk sekolah, dia pasti akan mempersiapkan dirinya, dia akan belajar dengan baik, dan juga nggak memiliki excuse atau alasan-alasan seperti misalnya lupa, ketinggalan, begitu ya, hal-hal yang klasik seperti itu, atau belum dikerjakan kalau dikasih tugas. Jadi dia memiliki kemandirian untuk bisa menghargai dirinya sebagai seorang pelajar yang mandiri. Nah, memang ini kelihatannya sederhana sih, tetapi kalau kita tidak manifestasikan dimensi ini dalam pembiasaan, maka anak-anak akan selalu menjadi, kita selalu lihat plus minusnya aja, mungkin lebih banyak minusnya ya. Oke, itu tentang mandiri. Mungkin teman-teman bisa sharing kali ada yang memiliki pemahaman tambahan tentang 3 dimensi ini dulu yang sudah saya sampaikan tentang pelajar Pancasila. Gimana? Barangkali ada. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi, karakter berikutnya atau dimensi berikutnya itu gotong royong, bergotong royong. Bergotong royong ini menjadi kata kunci seorang warga negara Indonesia. Kita itu dekat sekali dengan kata gotong royong. Dari dulu, pendiri pendidikan kita, founding fathers pendidikan kita, pendiri bangsa ini benar-benar menekankan bahwa pentingnya gotong royong, kebersamaan, melakukan hal bersama itu lebih baik dalam rangka kolaborasi untuk menciptakan hal yang menjadi tujuan. Nah, seperti belajar bersama-sama, satu saling mendukung dengan yang lainnya, itu adalah merupakan wujud gotong royong. Oh ya, saya juga mau sharing ya Bapak Ibu ya. Entah kenapa setiap rekrutmen siswa baru selalu kita ada menemukan gambaran siswa yang kurang gitu. Yang kurang ini dalam tanda kutip dia berkebutuhan khusus sih, inklusif gitu ya. Nah dalam kita kan nggak sadar nih dari sekian jumlah anak-anak ternyata ada satu orang yang seperti itu. Saya selalu menemuin ini setiap tahunnya hampir di 5 tahun belakangan ini. Saya pikir penerimaan rekrutmen siswa itu kan sebenarnya ada kualifikasinya, ada syarat-syaratnya, tetapi ternyata ada yang lolos di jurusan yang
sebenarnya menuntut profil pelajarnya harus apa ya, harus nggak dalam tanda kutip memiliki kebutuhan khusus. Tapi yang terjadi begini, ketika anak ini masuk dengan segala kekurangannya, katakanlah dia nggak bisa fokus kayak teman-temannya yang lain, dia juga hanya sekedar bisa, misalnya perintahnya 2, dia hanya bisa mengerjakan 1 aja, itu pun seperempatnya aja kali ya, karena memang kemampuannya kurang. Tetapi dengan nilai gotong royong yang dimiliki oleh teman-teman sekelasnya, yang kita juga bangun, kita juga tularkan ke anak-anak, supaya anak ini tidak dibully atau ditekan kekurangannya, tetapi malah dibantu oleh teman-teman sekelasnya gitu. Nah, ini memang tidak serta-merta terjadi, tetapi dengan jiwa gotong royong ini, maka anak yang di dalam kelas yang 1 orang yang berkekurangan ini benar-benar di backup atau didukung sama teman-temannya, bergotong royong untuk bisa membangun temannya ini supaya bisa terus bersama-sama dengan mereka belajar, berbagi, walaupun langkahnya mungkin lebih lambat daripada teman-teman. Nah, ini salah satu upaya profil pelajar Pancasila yang sebenarnya saya langsung sampaikan di sini, mudah-mudahan ini benar ya, mudah-mudahan ini manifestasinya tuh benar gitu tentang gotong royong. Oke, jadi selanjutnya tentang dimensi berikutnya itu berbunyi bernalar kritis. Pelajar Pancasila diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk menganalisa sesuatu, kemudian juga bukan hanya membahasnya saja, tetapi bisa menjadi solusinya, menjadi problem solvernya untuk setiap hal yang dihadapi. Jadi dia kalau bahasa sederhananya sih saya sering menyebutkan anak-anak vokasi itu anak-anak yang memiliki akal yang tinggi untuk bisa melihat chance atau kesempatan yang diberikan kepada mereka ya dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi bernalar kritis ini menjadi harapan cita-cita dari profil pelajar Pancasila. Terus yang terakhir yaitu kreatif. Nah, kreatif ini menjadi bahasa yang dituntut belakangan ini bagi kita semuanya, khususnya untuk pelajar. Jadi anak-anak itu diharapkan nggak hanya nunggu, tetapi dia bisa berinisiatif untuk bisa dia bisa menciptakan hal-hal baru, berinovasi, menciptakan ide-ide dan gagasan, tidak menunggu, tetapi dia tahu persis bahwa dia mempunyai potensi untuk melakukan dan menciptakan sesuatu. Nah, baik. Jadi profil budaya pelajar Pancasila ini memang harus dihidupkan sih pada setiap individu pelajar Indonesia, dan dia memang benar-benar harus terintegrasi di dalam budaya sekolah dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada di dalamnya, baik intra maupun co-kurikulernya dan juga ekstrakurikulernya. Tapi yang paling menarik yang saya mau sampaikan, ketika kita sudah dihadapkan pada profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 elemen ini, kita lebih bicara ini nih, upaya kita apa nih untuk mewujudkannya. Nah, dalam kerangka program Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri ini telah memberikan gambaran-gambaran kepada pemikir-pemikir yang bergelut di dalam dunia pendidikan ini dengan melihat upaya mewujudkannya. Nah, kita bisa membuat rubrik lah di situ ya. Jadi kita lihat ada profil Pancasila dengan 6 elemen ini, terus apa saja misalnya pembiasaannya. Nah, kita mulai dari profil ketuhanannya, religiusnya ya. Jadi pembiasaan yang kita bisa berikan atau kita bisa lekatkan kepada siswa ini, yaitu dia misalnya sadar betul dia harus beribadah gitu.
Gini aja deh, saya punya kuis nih Bapak Ibu. Misalnya gini ya, ada anak, seorang siswa, sebelum azan zuhur, dia berinisiatif untuk ke masjid untuk beribadah. Kira-kira ini siswa ini menggambarkan dimensi atau elemen mana sebagai pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau bantu jawab? Silahkan.